Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Redaktur Maksar TV Channels dapat melanjutkan pembahasan tentang isu ideologi negara, kebangsaan, keuangan, keagamaan, ketatanegaraan dan perdamaian, baik dalam skala nasional maupun internasional. Yang ada hubungannya pada malam ini dengan eksistensi Pancasila, UUD 45, NKRI sesuai jargon NKRI harga mati. Pada malam ini kita akan melakukan diskusi mendalam, depth discussion dengan topik perayaan Maulid menyempurnakan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Topik ini sengaja kita pilih berkait dengan datangnya hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah ke 19 Oktober 2021. Lewat kajian ini kita berharap agar bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya dan kaum muslimin Indonesia pada khususnya tidak keliru dalam memahami sejarah kelahiran Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, sayyidul anbiya wal mursalin, yang sengaja Allah Subhanahu wa taala hadirkan di permukaan bumi dengan peran sebagai rahmatan lil alamin yang akan membawa semua makhluk beribadah dan taat kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga seluruh alam semesta mengimani keberadaan Allah Tuhan yang Maha Esa sebagai landasan iman untuk menolak komunisme, marxisme, leninisme, ateisme, liberalisme, sekularisme sesuai isi TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tanggal 5 Juli 1966. Di Indonesia, acara peringatan Maulid Nabi atau Muludan sekurang-kurangnya sudah dilaksanakan oleh semua raja dan sultan, baik di Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta maupun di Kesultanan Cirebon dan Banten, sampai sultan dan raja di seluruh kerajaan Islam yang berdiri di seluruh wilayah Nusantara, yang menjadi musuh bagi kaum penjajah Belanda, Sekutu maupun Jepang. Maka dari itulah Presiden Soekarno dan Presiden RI berikutnya juga merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Merdeka sebagai acara kenegaraan yang resmi dihadiri Presiden beserta jajaran kabinet dan pimpinan lembaga tinggi negara lainnya. Ini merupakan kenyataan bahwa Maulid Nabi Muhammad SAW sudah menjadi bagian hidup dari bangsa dan rakyat Indonesia. Karena itulah mereka yang menista dan berusaha menghapuskan acara Maulid Nabi Muhammad SAW sama statusnya dengan perusak Kamtibmas yang harus dilawan dan diberangus. Maka dari itu, sesuai saran, komen, usul para subscriber, viewer, follower, pada malam ini pokok-pokok pikiran tersebut akan kita bahas dalam topik perayaan Maulid menyempurnakan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menggunakan sumber data terpilih yang layak dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kami mengharapkan agar kajian ini bermanfaat nyata, terutama bagi kaum muslimin Indonesia dan siapapun yang berminat memahami sejarah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara komprehensif yang ditinjau dari berbagai aspek. Saudara, sebelum kita memasuki materi pembahasan, marilah kita sampaikan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan ahlul baitnya beserta para sahabatnya sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ahlil baitihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat ini Allah menjadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang Allah ridhai dari dunia sampai akhirat, dan Allah kabulkan doanya, Allah wujudkan kata-katanya, dan Allah musnahkan musuh-musuhnya. Kemudian marilah kita panjatkan doa untuk para ulama pewaris Nabi yang menjadi founding father NKRI dan para ulama berikut santrinya yang telah gugur sebagai pahlawan kusuma bangsa,
agar beliau semua Allah masukkan ke dalam surganya yang penuh kemuliaan dan kenikmatan. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina Tidak lupa pula, marilah kita mohon pertolongan kepada Allah supaya melindungi bangsa dan rakyat Indonesia pada umumnya dan jamaah kaum syarikat Islam dan kaum muslimin Indonesia khususnya, serta para pejuang Islam lainnya dari segala macam bentuk musibah maupun bencana di dunia sampai akhirat. Sayurillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina Demikian pula marilah kita mintakan kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada pimpinan juga staf PT Masher Kapita Investama, pimpinan dan staf kami Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, pimpinan serta staf dari perusahaan dalam grup Masher dan Kop kami, pimpinan serta staf Maksar TV Channels, agar kegiatan pemindahan dana sedang dikerjakan berjalan aman, lancar, dan bermanfaat, sehingga semua bentuk dan jenis proyek di bidang bisnis dan bidang kemanusiaan yang sudah diprogramkan bisa secepatnya dikerjakan. Sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Akhirnya, marilah kita doakan kepada para subscriber, liker, viewer, follower yang telah turut membesarkan Maksar TV Channels melalui aktivitas penyebar luasan dan saran kritiknya, supaya Allah mewujudkan apa saja yang diinginkannya. Saudara, sebagaimana biasa, sebelum kita berikan kepada narasumber utama kita, akan ada pointer-pointer yang akan dibacakan terlebih dahulu. Untuk pointer pertama akan dibacakan oleh Ustadz Zakir, kepadanya dipersilahkan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba membacakan pointer pertama, yaitu nasab kedua orang tua Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu faktor kehidupan yang melekat pada diri Rasulullah adalah garis nasabnya, baik garis bapak maupun ibunya. Maka dari itu, sekedar mengingatkan kembali hafalan dan ingatan kita tentang nasab Rasulullah dalam bahasa ini kita akan uraikan. Garis keturunan Nabi Muhammad sampai Nabi Ibrahim alaihissalam, seterusnya sampai Nabi Adam alaihissalam. Dalam kitab Al-Sirah Al-Nabawiyah, Ibnu Hisam menulis nasab Nabi Muhammad SAW dari bapaknya yaitu seperti berikut. 1. Anak dari Said Abdullah. 2. Anak dari Syaibah alias Abdul Muthalib. 3. Anak dari Sayyid Hasim alias Sayyid Umar. 4. Anak dari Said Abdul Manaf alias Said Mughirah. 5. Anak Said Qusay. 6. Anak dari Said Kilab. 7. Anak dari Said Murrah. 8. Anak dari Sayyid Ka'ab. 9. Anak dari Said Lu'ay. 10. Anak dari Said Ghalib. 11. Anak dari Said Fihr. 12. Anak dari Said Malik. 13. Anak dari Said Al-Nadhar. 14. Anak dari Said Kinanah. 15. Anak dari Said Huzaimah. 16. Anak dari Said Mudrikah alias Amar. 17. Anak dari Said Ilyas. 18. Anak dari Said Mudor. 19. Anak dari Said Nizar. 20. Anak dari Said Ma'ad. 21. Anak dari Said Adnan. 22. Anak dari Said Udada. 23. Anak dari Said Mukhawim. 24. Anak dari Said Nahur. 25. Anak dari Said Dairah.
26 anak dari Said Ya'ruba. 27 anak dari Said Yashuba. 28 anak dari Said Nabat. 29 anak dari Nabi Ismail alaihissalam. 30 anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Khalil Ar-Rahman. 31 anak dari Tarikh alias Azhar. 32 anak dari Nahur. 33 anak dari Ra'u. 34 anak dari Falik. 35 anak dari Aibar. 36 anak dari Syalik. 37 anak dari Arfakhshad. 38 anak dari Said Sam. 39 anak dari Nuh An-Naziyullah. 40 anak dari Lamak. 41 anak dari Matushalak. 42 anak dari Akhnuh alias Nabi Idris alaihissalam. 43 anak dari Yad. 44 anak dari Maliyil. 45 anak dari Koinan. 46 anak dari Yanish. 47 anak dari Nabi Syid. 48 anak dari Adam Sofiullah. Ibnu Hisham juga menuliskan nasab dari Nabi Muhammad dari garis ibunya, yaitu seperti berikut. Nabi Muhammad. 1 anak dari Sayyidah Aminah. 2 anak dari Sayyid Wahab. 3 anak dari Sayyid Abdumanaf. 4 anak dari Sayyid Juhroh. 5 anak dari Sayyid Kilab. 6 anak dari Sayyid Murroh. Berdasarkan garis keturunan dari ibunya, ini jelas terlihat bahwa nasab bapak dan ibunda Nabi Muhammad SAW bertemu pada Sayyid Kilab bin Murroh dan seterusnya ke atas sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam dari Nabi Ibrahim Khalilullah. Ini merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad memiliki nasab yang mulia, baik dari garis bapaknya ataupun garis ibunya. Sehingga tepat kiranya jika Rasulullah mengatakan, "Aku diutus dari keturunan Bani Adam yang terbaik pada setiap kurunnya, hingga sampai pada kurun di mana aku dilahirkan." Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 3557. Berkait dengan garis nasab Rasulullah, perlu kiranya dijelaskan pula saudara-saudara dari Sayyid Abdullah, bapak Rasulullah, yaitu Sayyid Haris bin Abdul Muttalib. 2. Sayyid Abdul Muttalib bin Abdul Muttalib. Abu Talib bin Abdul Muttalib. 3. Sayyid Zubair bin Abdul Muttalib. 4. Sayyid Hamzah bin Abdul Muttalib. 5. Sayyid Abdul Lahab bin Abdul Muttalib. 6. Sayyid Qaidah bin Abdul Muttalib. 7. Sayyid Muqawwam bin Abdul Muttalib. 8. Sayyid Jiror bin Abdul Muttalib. 9. Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib. 10. Sayyid Kusam bin Abdul Muttalib. 11. Sayyid Abdul Ka'bah bin Abdul Muttalib. 12. Sayyid Hazal Mughirah bin Abdul Muttalib. 13. Sayyid Sayyidah Atikah bin Abdul Muttalib binti Abdul Muttalib. 14. Sayyidah Umaymah binti Abdul Muttalib. 15. Sayyidah Baidah bin Abdul Muttalib binti Abdul Muttalib. 16. Sayyidah Barroh binti Abdul Muttalib. 17. Sayyidah Sofiyah binti Abdul Muttalib. 18. Sayyidah Arwa binti Abdul Muttalib. Inilah paman bibi Nabi Muhammad SAW dari pihak bapaknya Sayyid Abdullah. Hasil perkawinan Sayyidah Syaibah bin Hasim alias Abdul Muttalib dengan Sayyidah Fatimah binti Amir al-Mukhzumiyah. Adapun data saudara Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW belum bisa dibacakan karena belum ada sumber data yang benar dan terpercaya yang bisa dijadikan rujukan. Berdasarkan data nasab Rasulullah tersebut, baik dari garis bapaknya maupun ibunya, maka bisa dikatakan bahwa Allah telah melindungi kesucian diri Rasulullah SAW
melalui nasab Sayyidah Abdullah dan Sayyidah Aminah. Sekian, terima kasih. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Zakir sudah membaca poin yang pertama. Selanjutnya akan dibacakan poin kedua oleh Bapak Yudi Hendrik. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya pembacaan poin tentang burung ababil hancurkan pasukan gajah. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad yang acap kali dikaitkan dengan nama tahun gajah erat hubungannya dengan kisah Jenderal Abraha yang bertekad untuk menghancurkan Ka'bah. Berbagai sumber sejarah dunia mencatat bahwa sekitar tahun 570-an Masehi, Jenderal Abraha berhasil menduduki tahta kekuasaan di negeri Yaman. Dia berkeinginan agar tradisi ziarah keagamaan yang dilakukan orang-orang Arab dan sekitarnya berpindah ke Aden dan Sana'a di Yaman, bukan ke Mekah. Berdasarkan laporan intelijennya yang menyatakan bahwa selama Ka'bah masih tegak di Mekah, tidak mungkin kaum penziarah bisa mengalihkan tujuan ziarah spiritualnya ke kota-kota di Yaman. Berpegang pada laporan intelijen tersebut, maka Jenderal Abraham memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah dan menjadikan Mekah sebagai daerah taklukan pada bulan April 570 Masehi. Sesuai dengan rencananya itu, maka di ujung Maret 570, Jenderal Abraha memerintahkan pasukan militernya segera bergerak menuju kota Mekah. Keseluruhan pasukan besar dari Yaman yang akan menginvasi kota Mekah itu terdiri dari ribuan orang satuan infanteri, termasuk satuan kavaleri bergajah dan berkuda. Pasukan tempur yang langsung dipimpin Abraha ini jauh lebih besar kekuatannya dari kekuatan penduduk Mekah. Berita datangnya pasukan besar Abraha ini didengar oleh Sayyid Abdul Muttalib selaku pemimpin suku Quraisy dan pemelihara Ka'bah serta penjaga kota Mekah. Di awal April 570, penghujung bulan Safar, pasukan gajah sudah mendekati kota Ka'bah karena kekuatan pasukan yang tidak imbang. Maka Sayyid Abdul Muttalib dan para pemimpin Quraisy lainnya memerintahkan penduduk kota Makkah pergi mengungsi dan menutup komplek Ka'bah. Sejarah mencatat bahwa di pertengahan April 570 Masehi, bertepatan dengan Rabiul Awal, pasukan gajah dan pasukan kuda serta satuan infanteri yang dipimpin oleh Jenderal Abraha sudah memasuki kota Mekah dan terus bergerak menuju komplek Ka'bah. Karena tidak ada satupun penduduk Mekah yang datang menghadang, maka Abraham memutuskan untuk memimpin sendiri aksi penghancuran Ka'bah pada hari Ahad 19 April 570 sesuai dengan schedule operasi penyerbuan. Maka semua pasukan Yaman masuk mengepung komplek Ka'bah dari segala penjuru. Diberitakan aksi pengepungan total ini terjadi pada Ahad 19 April 570 mulai tengah hari menjelang sore. Hal ini sesuai dengan rencana Abraha yang ingin meninggalkan kota Mekah pada Senin 20 April 570
bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal. Kegembiraan pasukan Abraha bin Ashad As-Sabah Al-Asrami berubah menjadi suasana kepanikan yang luar biasa karena langit kota Mekah dan khususnya di kawasan komplek Ka'bah tiba-tiba berubah seperti mendung dan terus berubah menjadi gelap. Suasana ini membuat pasukan Yaman tidak bisa mengendalikan gajah dan kuda yang mereka tunggangi saat diarahkan bergerak menuju bangunan Ka'bah. Rupanya, kegelapan langit kota Mekah dan Ka'bah itu bukan karena datangnya awan hitam membawa hujan, tapi karena begitu banyak burung yang berterbangan ke sana kemari dengan cepat. Burung inilah yang dalam Al-Quran disebut wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia Allah mengirimkan kepada mereka, yaitu Abraha, burung yang berbondong-bondong. Reja Adra Firdaus dari okjohn.com 30 Januari 2021 mengutip tafsir Majma'ul Bayan karangan Ibnu Hasan At-Tabrisi. Di antaranya menerangkan bahwa ababil itu seperti datang dari laut beraneka warna hitam, putih, dan hijau. Setiap burung membawa 3 batu, 1 digigit, 2 dicengkram di kakinya masing-masing. Surat Al-Fil, yaitu surat 105 ayat 4-5 mengatakan, tarmihim bihijaratim min sijil, yang melemparkan batu-batu dari neraka sijil. Fajalahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pasukan ababil itu melemparkan batu tersebut tepat mengenai pasukan tempur Abraha tanpa kecuali. Batu-batu sijil itu melubangi dan membakar semua pasukan penggempur Ka'bah tanpa ampun dengan cepat seperti kilat. Pasukan Abraha yang gagah perkasa itu semuanya berubah seperti daun kering yang terbakar. Peristiwa ini menjadi pertanda besar lahirnya Muhammad bin Abdullah sang khataman nabiyyin. Selain itu, saat kelahiran Nabi ditandai atau irhasad dengan matinya api sesembahan umat Majusi dan Zoroaster yang selama 1000 tahun tak pernah padam. Hal ini terjadi bersamaan dengan robohnya istana Kisra Anusirwan di Persia tanpa sebab apapun. Tanda kelahiran Nabi Muhammad juga tampak pada kemunculan bintang besar di langit yang menerangi seluruh dunia. Bukan cuma itu, saat Nabi dilahirkan, burung-burung berterbangan di langit Mekah dan pohon kurma kering berbuah kembali, berbarengan dengan jatuh dan hancurnya berhala di sekitar Ka'bah. Kemudian terdengar suara dari komplek Ka'bah yang memberitakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Gereja-gereja di kawasan Romawi dan di sekitar Danau Sawa atau Irak roboh setelah air danaunya mengering. Tanda-tanda yang datang menyertai kelahiran Nabi Muhammad SAW sebenarnya merupakan bukti nyata bahwa beliau adalah benar-benar utusan Allah yang akan mendakwahkan dan menegaskan hukum Allah. Huwalazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudzira ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Nasrun minallah fatul qarib bila fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yudi Hendrik sudah baca poin yang kedua. Selanjutnya poin ketiga akan dibaca oleh Bapak Endang
kepadanya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bacakan pointer ketiga. Nabi lahir saat bangsa Arab hidup jahiliyah. Sejarah dunia mencatat bahwa kehidupan bangsa Arab saat Nabi Muhammad dikandung sampai dilahirkan masih hidup dalam zaman jahiliyah, di mana tata hukum yang berorientasi pada keadilan dan kebenaran serta tata pemerintahan yang mengatur hubungan manusia belum terwujud di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini berjalan seiring dengan ketiadaan tata ibadah yang bersumber dari para nabi yang diutus Allah. Agama berketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditinggalkan Nabi Ibrahim, Khalilullah, dan Nabi Ismail alaihissalam, dan disebarluaskan oleh Nabi Isa alaihissalam seperti hilang ditelan panasnya udara padang pasir. Ka'bah Baitullah hasil perbaikan Nabi Ibrahim, sang kekasih Allah, dan sumur Zam-Zam yang dihadiahkan Allah kepada Nabi Ismail masih tegak di tempatnya. Namun, mayoritas bangsa Arab yang selalu menjaganya sepanjang tahun justru mendayagunakan infrastruktur tauhid itu cuma untuk tujuan destinasi wisata religi yang memuliakan berhala beraneka nama. Hubal, Lata, Uzza, Manat, dan sebagainya. Bersamaan dengan itu, komplek Ka'bah Baitullah berikut sumur Zam-Zamnya fungsi berubah menjadi kawasan ekonomi khusus yang hak pengelolaannya selalu menjadi rebutan di antara sesama suku bangsa Arab. Perjuangan tauhid Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan penuh pengorbanan dan pertaruhan nyawa seperti hilang tanpa bekas. Patung-patung berhala yang pernah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim kini tegak berdiri di semua sudut komplek Ka'bah dengan penuh kehormatan dan kekuasaan. Pemimpin bangsa Arab yang gagah berani dan banyak harta tunduk patuh menyembah Hubal, Lata, Manat, dan Uzza yang mereka ciptakan sendiri. Inilah fakta nyata dari hilangnya ketauhidan di dalam kehidupan bangsa Arab yang mengakibatkan mereka berubah menjadi manusia bodoh yang takut dan taat pada buatan tangannya sendiri. Berhala-berhala itu mereka muliakan dan mereka takuti sebagaimana layaknya Tuhan yang mampu menghidupkan dan mematikan. Ketika mengenang kisah hidupnya di zaman jahiliyah, Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibnul Khattab mengatakan, di zaman jahiliyah dulu saya pernah membuat berhala dari roti. Seharian berhala itu saya buat sehingga saya merasa lapar karena tiada bahan makanan, terpaksa berhala dari roti itu saya makan sampai habis. Ternyata berhala itu diam saja tidak melawan. Saya pun sehat-sehat saja. Berhala itu tidak mampu mematikan saya walaupun saya sudah memakannya sampai habis. Kebodohan saya membuat saya tetap saja memuliakan berhala itu. Padahal saya tahu bahwa berhala itu tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun. Bahkan menolong dirinya sendiri, dia tidak sanggup. Syukur alhamdulillah Allah memberikan hidayah kepada saya yang membuat saya bisa percaya kepada dinul Islam yang didakwakan oleh Muhammad Rasulullah, sehingga saya tinggalkan berhala-berhala itu demi bersembah sujud kepada Allah sebagaimana dicontohkan Rasulullah. Selain hal-hal kesesatan dalam urusan ibadah, lingkungan hidup bangsa Arab saat Nabi dilahirkan
memang belum tertata sebagai suatu masyarakat maju yang bergerak di atas landasan hukum yang baik dan benar, sehingga pelanggaran HAM berat antara manusia berjalan sebagai soal biasa. Demikian pula penghinaan dan perendahan derajat kaum wanita berjalan aman tanpa ada yang mencegah, seperti terlihat dalam kasus di mana orang Arab merasa malu atau menyandang aib bila istrinya melahirkan bayi perempuan. Bahkan tidak sedikit tokoh Arab yang tega membunuh bayi perempuan cuma karena merasa malu. Hal ini berkorelasi dengan praktek poliandri yang menyelimuti aksi seks bebas secara terbuka. Klub-klub kemungkaran dan kemaksiatan yang berlumur alkohol, amer, dan pelacuran menjamur di sudut kota Mekah, bersatu dengan penjudian dan praktek rentenir. Dalam kondisi hidup dan kehidupan seperti ini, maka perbudakan dan perdagangan manusia berjalan seperti pasar ternak yang tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Roda kehidupan seperti ini terus berjalan berabad-abad lamanya. Di pelataran Ka'bah Baitullah, Mekah sebagai kota suci dan Ka'bah sebagai Masjidil Haram kehilangan fungsi baik secara kehilangan fungsinya. Kehilangan fungsinya baik secara institusional maupun struktural. Inilah yang dinamakan zaman jahiliyah. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Endang sudah membaca poin yang ketiga. Selanjutnya poin 4 akan dibaca oleh Bapak Raffi. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan poin yang keempat, yaitu mengenai berita dari Nabi Isa dan saat kelahiran Nabi Muhammad. Dalam sejarah kerasulan yang berciri kesinambungan peran Nabi, utusan Allah, maka tampak adanya koneksasi informasi dari Nabi yang satu kepada Nabi yang datang berikutnya. Demikian pula halnya dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW yang telah diinformasikan beberapa ratus tahun sebelumnya oleh Nabi Isa alaihissalam. Dalam Al-Quran surah ke-16, surah ke-61, surah As-Sof ayat 6 dikemukakan firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wa mubasyiram bi rasuli ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu haza sihrum mubin. Dan ingatlah saat Isa putra Maryam berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang bernama Ahmad atau Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Kalau saja Bani Israel dan anak keturunannya mengimani dan mengikuti ucapan Nabi Isa ini, mungkin mereka akan menyambut
kelahiran Nabi Muhammad SAW, barangkali disebabkan rentang waktu yang mencapai ratusan tahun itu, maka Bani Israel dan anak keturunannya sudah lupa atau melupakan ucapan Nabi Isa itu. Tentu saja orang-orang Arab, termasuk kaum Quraisy yang tinggal di kawasan Mekah, yang berjarak tempuh beratus-ratus kilometer dari Biladi Syam, Filistin, mungkin tidak pernah mendengar ucapan Nabi Isa tersebut. Sehingga mereka tidak bersiap-siap menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Walau setiap hari mereka menjaga dan memelihara Ka'bah Baitullah. Saibah ibni Hashim, kakek Nabi yang populer dengan nama Abdul Muthalib, juga tidak menduga bahwa cucunya, anak dari putra kesayangannya, yaitu almarhum Said Abdullah, yang dimakamkan di Yasrib, adalah khataman nabiyyin, penutup para nabi. Karena itu Said Abdul Muthalib dan kaum Quraisy lainnya tidak membuat upacara khusus. Bahkan pada saat itu Said Abdul Muthalib dan keluarganya lebih sibuk menyelamatkan diri dari kemungkinan serangan pasukan Gajah Al-Fil yang dipimpin Jenderal Abrohah dari kerajaan Yaman. Sayyidah Aminah, ibunda Rasulullah yang sudah hamil tua, seperti tidak gelisah dan tidak pengaruh oleh hiruk-pikuknya kaum Quraisy yang tercekam rasa takut atas datangnya pasukan Abrohah yang terkenal dengan keganasan dan kekejamannya. Bahkan banyak cerita yang mengatakan bahwa perasaan Sayyidah Aminah benar-benar tenang sejak akhir Safar, saat pasukan Abrahah mulai mendekati Ka'bah. Kemudian memasuki penggal pertama awal Rabiul Awal, ketenangan jiwa raga Sayyidah Aminah semakin menguat. Konon kabarnya mertua Said Abdul Muthalib, mertuanya Said Abdul Muthalib menempatkan Sayyidah Aminah di rumah putranya yang bernama Abu Thalib dalam menunggu proses kelahirannya. Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i dalam kitabnya An-Ni'matul Kubro Alal Alam menjelaskan keistimewaan yang dirasakan oleh Sayyidah Aminah selama 12 hari sejak awal Rabiul Awal sampai datangnya saat melahirkan Nabi Muhammad. Ke-12 keistimewaan itu adalah yang pertama, pada malam pertama Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mendapatkan kedamaian dan ketentraman dari Allah yang membuat hatinya menjadi tenang dan damai. Yang kedua, pada malam kedua Rabiul Awal, Sayyidah Aminah menerima seruan atau berita dari Allah bahwa ia akan segera mendapatkan anugerah yang agung dan mulia. Ketiga, pada malam ketiga Rabiul Awal, Sayyidah Aminah kembali menerima pesan dari Allah bahwa ia sebentar lagi akan melahirkan seorang nabi teragung dan mulia. Keempat, pada malam keempat Rabiul Awal, Sayyidah Aminah dalam keadaan sadar mendengar dengan jelas suara zikir para malaikat. Kelima, pada malam kelima Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam yang berpesan agar Aminah bergembira dalam melahirkan seorang nabi yang dimuliakan sesama nabi yang memiliki semua bentuk pujian. Keenam, pada malam keenam Rabiul Awal, Sayyidah Aminah dalam keadaan sadar melihat cahaya memenuhi semua sudut alam semesta hingga hilanglah semua kegelapan. Ketujuh, pada malam ketujuh Rabiul Awal, Sayyidah Aminah dalam keadaan sadar melihat malaikat berbondong-bondong mendatangi rumahnya. Mereka memberikan kabar gembira
bahwa kelahiran Rasulullah SAW semakin dekat. Kedelapan, pada malam ke-8 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah dalam keadaan sadar mendengar kata-kata yang menyerukan seluruh penghuni alam semesta agar saling memberi karena kelahiran Rasulullah semakin dekat. 9. Pada malam ke-9 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa yang melenyapkan rasa sedih dan rasa takutnya. Walaupun pasukan Abrohah sudah semakin dekat menuju Ka'bah. Ke-10. Pada malam ke-10 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melihat bumi Mina dan bumi Thaif bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, walau kaum Quraisy sedang berlomba-lomba menyelamatkan diri dari Jenderal Abrohah. Ke-11. Pada malam ke-11 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit begitu bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad, walau sebagian besar rumah kaum Quraisy sudah kosong ditinggal mengungsi. Dan yang ke-12, pada malam ke-12 Rabiul Awal, Sayyidah Aminah yang tinggal sendirian di rumahnya melihat langit begitu cerah dan terang benderang. Saat itu, Sayyid Abdul Muthalib sedang bermunajat di sisi Ka'bah sambil menyerahkan perlindungan kepada Allah dan Perlindungan Ka'bah. sambil menyerahkan perlindungan ke Ka'bah kepada Allah dari kebrutalan serangan prajurit gajah yang dikerahkan oleh Jenderal Abrohah. Dalam kesunyian kota Mekah yang mencekam rasa takut terhadap kebiadaban tentara gajahnya Abrohah, saat Sayyidah Aminah melahirkan pun tiba. Tiada suami dan sanak saudara yang menemani proses kelahirannya itu. Tiba-tiba saja ada 4 wanita berparas cantik, berwibawa, berbau sangat harum, bertutur kata sangat sopan, yang belum pernah dilihat oleh Sayyidah Aminah di kota Mekah maupun di Yasrib. Ternyata mereka adalah wanita mulia yang Allah kirim langsung dari sisinya, yaitu Sayyidah Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam, Sayyidah Aisyah bin Sayyidah Asyah binti Mujahim, permaisuri Fir'aun. Yang ketiga, Sayyidah Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang keempat, Sayyidah Maryam binti Imron, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Demikianlah kisah lahirnya Nabi Muhammad SAW pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun Gajah. Menurut Mufti Agung Mesir, Syauqi Al-Alam, kelahiran Rasulullah itu bertepatan dengan hari Senin, tanggal 22 April 571 Masehi, pada saat menjelang fajar, 53 tahun sebelum Nabi hijrah ke Yasrib. Sayyid Abdul Muthalib kemudian membopong cucu yang dirindukannya itu sambil membawanya tawaf ke Ka'bah. Kerinduannya kepada putra almarhum Said Abdullah. Kerinduannya kepada putranya almarhum Said Abdullah ditumpahkannya kepada cucunya ini di pelataran Ka'bah, tempat di mana dulu dia melepas putranya berangkat datang ke Yasrib. Tempat di mana dulu dia melepas putranya berangkat dagang ke Yasrib yang tidak pernah pulang kembali ke Mekah. Dia berikan kepada cucunya yang Dia berikan nama cucunya Muhammad, yang artinya manusia terpuji. Sayyid Abdul Muthalib terus memeluk Muhammad, sang cucu tercinta, di antara senyum dan tangis, karena dia tahu
bahwa Muhammad sudah yatim sejak dalam kandungan. Kini sang cucu tersayang itu lahir tanpa bapak yang menemani ibunda tercinta, Sayyidah Aminah. Kegembiraan jiwa raga sang pemimpin Quraisy, Said Abdul Muthalib itu segera menyebar ke seluruh sudut kota Mekah bersama hancur luluhnya beribu-ribu pasukan gajah yang dipimpin oleh Jenderal Abraha yang berencana menghancur leburkan Ka'bah Baitullah, rumah ibadah pertama yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi. Kegembiraan Said Abdul Muthalib atas kelahiran Muhammad bin Abdullah juga dirasakan oleh putranya yang bernama Abu Lahab, yaitu kakak dari bapak Nabi. Seorang budak Abu Lahab bernama Suwaibah yang menyampaikan berita kelahiran Nabi Muhammad kepada Abu Lahab segera dibebaskan karena Abu Lahab merasa gembira atas kelahiran keponakannya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Konon kabarnya Abu Lahab sang ahli neraka mendapatkan keringanan azab neraka setiap hari Senin sebagai balasan atas kegembiraannya dalam menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Demikian, terima kasih. Nasrun minallah wa fathan qarib. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rafi. Dan terakhir, poin terakhir akan dibacakan oleh Bapak Agi Ahmad Dayari. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan lanjutkan poin tes yang kelima, yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad. Dalam berbagai kajian tarikh Islam dan penulisan sirah nabawiyah, nyaris tidak ditemukan penjelasan tentang perayaan Maulid, baik di zaman Nabi maupun di zaman Khulafaur Rasyidin. Maka dari itu, silang pendapat tentang dasar hukum perayaan Maulid terus berkembang sampai sekarang. Meskipun demikian, perayaan Maulid di kalangan umat Islam terus berjalan sepanjang tahun. Dalam kitab Tarikh Al-Ikhtilaf bi Al-Maulid An-Nabawi, karya Ismail Sami, diterangkan bahwa awal perayaan Maulid Nabi Muhammad merujuk pada peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan pada zaman Raja Muzaffar al-Din al-Tukhman yang memerintah Erbil, Irak sesudah jatuhnya dinasti Saljuk. Raja Muzaffar memperingati Maulid Nabi pada tanggal 20 April 1990 atau bertepatan dengan 12 Rabiul Awal 586 Hijriah yang diteruskan Hijriah betul. Yang diteruskan sampai ke Khalifahan Ottoman. Selain Raja Muzaffar, awal peringatan Maulid Nabi juga sering dikaitkan dengan nama Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, sang legendaris perang salib, yaitu perang terbuka antara kerajaan Kristen Nasrani melawan Kesultanan Islam. Beliau lahir di benteng Tikrit pada tahun 1137 Masehi sebagai keturunan Raja Najmuddin Ayyub, penguasa Saljuk bersuku bangsa Kurdi yang menetap di barat laut kota Baghdad dan belajar agama di Damaskus dalam lingkungan dinasti Jangid yang menguasai Syria di bawah Raja Nuruddin Jangi. Pasca wafatnya Raja Nuruddin, kerajaan Syria kacau balau.
keadaan Syria kacau balau. Salahuddin datang memulihkan Kamtibmas di Syria pada tahun 571 Hijriah atau 1176 Masehi. Dan Salahuddin memproklamirkan dirinya sebagai Raja Mesir dan Syam hingga Mosul, Irak. Sultan Saladin yang juhud dan sangat sederhana itu menyaksikan hancurnya pertahanan umat Islam diserang pasukan salib yang terdiri dari Prancis, Jerman, dan Inggris pada tahun 1099. Sehingga kota Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa dikuasai pasukan salib. Fungsi pokok Masjid Al-Aqsa pun dirombak menjadi gereja. Salahuddin Al-Ayyubi yang berkedudukan di Qahiroh, Kairo, Mesir, berkesimpulan bahwa tentara Islam bisa dikalahkan lantaran merosotnya giroh Islam dalam dirinya. Menurut pendapat Sultan Salahuddin, giroh Islam itu bisa dibangkitkan dengan membangkitkan kecintaan kepada Rasulullah. Ini berarti umat Islam harus dipaksa mengingat kembali sejarah perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak Nabi dilahirkan yang sudah berada dalam ancaman Abrohah. Dalam rangka mempelajari sirah nabawiyah itu, maka Sultan Salahuddin menyerukan kepada umat Islam di dunia agar merayakan peringatan Maulid Nabi Muhammad setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Pada musim haji 579 Hijriah atau bertepatan dengan 1983 Masehi, 1183 Masehi, Sultan Salahuddin selaku Asyarif Al-Haramain Mekah dan Madinah menginstruksikan kepada seluruh jamaah haji supaya menyelenggarakan acara peringatan Maulid Nabi di negerinya masing-masing sebagai tradisi Islam. Dan pada tahun 580 Hijriah atau 1184 Masehi, Sultan Salahuddin untuk pertama kalinya merayakan peringatan Maulid Nabi. Ulama besar dari Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani, sebagaimana dikutip Rusman H. Siregar pada tanggal 8 Oktober 2021 dalam kalam sindonews.com mengatakan, sesungguhnya orang yang pertama kali merayakan Maulid adalah pemilik Maulid, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam Sahih Muslim, saat Nabi Muhammad ditanya tentang alasan beliau berpuasa pada hari Senin, beliau menjawab, pada hari Senin itu aku dilahirkan. Itulah alasannya mengapa Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah yang pertama kali atau yang mengawali perbuatan memperingati hari lahirnya, yaitu dengan cara berpuasa pada hari Senin. Maka dari itu, kalau ada yang bertanya tentang hukum atau dalil perayaan Maulid Nabi, tanggapi secara wajar tanpa perlu bersilang pendapat. Karena hal itu sama halnya dengan bertanya, apa alasannya alam semesta bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Pertanyaan serupa juga bisa diajukan. Mengapa kelahiran Nabi Muhammad dikatakan berpengaruh terhadap keberadaan rahmat Allah bagi alam semesta? Dan hal serupa juga bisa ditanyakan, apakah syahadatain yang berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bisa mewujud tanpa Allah melahirkan Muhammad bin Abdullah melalui rahim Sayyidah Aminah yang Allah takdirkan menjadi ibundanya? Alhasil, para ulama yang menilai Maulid Nabi sebagai perbuatan bid'ah, baik bid'ah hasanah atau munkarat, tidak perlu dijadikan musuh karena mereka pasti mempunyai hujah yang mereka anggap benar. Demikian pula halnya dengan para ulama yang menilai Maulid Nabi itu perbuatan baik dan bukan bid'ah, pasti ada hujahnya pula.
Walaupun begitu, perlu disadari pula bahwa bagi kaum muslimin yang mengimani status Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, sangat wajar bila mereka menyambut dengan gembira adanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya bisa dimengerti bila sebagian besar kaum muslimin Indonesia bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW karena kelahiran Muhammad Rasulullah disertai rahmat Allah, bukan azab Allah untuk seluruh alam semesta. Terlepas dari silang pendapat ikhwal perayaan Maulid Nabi ini, namun yang jelas Sultan Salahuddin Al-Ayyubi telah membuktikan dan menuliskan dalam sejarah dunia bahwa pasukan Islam yang dipimpinnya berhasil menaklukkan Yerusalem, yang dipimpin Raja Guy de Lusignan dengan semangat cinta Rasulullah yang dihidupkan melalui perayaan Maulid Nabi setiap tanggal 12 Rabiul Awal di seluruh negeri kekuasaannya. Bahkan lebih dari itu, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi atau Sultan Saladin dalam logat Eropa telah meyakini manfaat nyata dari perayaan Maulid Nabi, baik dalam membangkitkan semangat jihad Islam maupun dalam memperluas hubungan Islam dengan umat lain di atas landasan falsafah rahmatan lil alamin. Barangkali menyebar luasnya perayaan Maulid Nabi baik di Timur Tengah maupun di benua Asia sampai benua Afrika harus bisa diterima sebagai kenyataan bahwa kaum muslimin di dunia memang mencintai dan merindukan pertemuan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khatamin nabiyyin. Ini memang merupakan kenyataan yang tidak disukai oleh siapapun yang dalam dirinya tidak ada kecintaan kepada Muhammad Rasulullah. Jadi bagi kaum muslimin Indonesia yang bertekad mati-matian untuk memadamkan api Maulid Nabi dengan mengedepankan berbagai rupa dalil dan hujah, sebaiknya jangan melakukannya dengan metode dakwah yang salah, yang tidak berdasarkan hikmah dan mau'izatil hasanah, serta mengabaikan kalimah wajadilhum bilati iya hasan. Pointer selanjutnya yaitu perayaan Maulid Nabi Muhammad di Indonesia. Di Indonesia, perayaan Maulid Nabi sudah berjalan sejak ratusan tahun yang lalu, baik di lingkungan pemukiman rakyat jelata maupun di lingkungan istana atau keraton para raja. Sejarah telah mencatat bahwa para raja atau sultan di seluruh kerajaan Islam di Nusantara, dari ujung Sumatera sampai pusat Kalimantan dan Sulawesi, dari ujung Nusa Tenggara sampai Kepulauan Maluku hingga Pulau Jawa, senantiasa merayakan Maulid Nabi di setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Dalam suasana perang terbuka sekalipun, baik dengan pasukan penjajah Belanda, Inggris, Portugis, Jepang, maupun dengan kaum separatis lainnya, jalannya perayaan Maulid Nabi tidak pernah berhenti. Dalam Maulidan ini, para alim ulama berdakwah dan bertausiah tentang perjuangan Rasulullah yang menambah kerinduan dan kecintaan umat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersamaan dengan itu, dibacakan pula kitab Sirah Nabawiyah dan kitab-kitab Maulid lainnya, sehingga mayoritas kaum muslimin Indonesia di kawasan Sunda, Banten Kidul khususnya, nyaris hafal dengan Al-Barjanji, Simtud Durar, Ad-Diba, Ad-Diyawlami, Suraful Anam, dan kitab Maulid lainnya. Majelis-majelis Maulid Nabi ini selalu ramai dikunjungi umat yang memobilisasi dirinya sendiri. Dalam kehidupan jamaah kaum muslimin Indonesia di kawasan Sunda Banten Kidul maupun di kawasan Sunda Cirebon Wetan, datangnya Maulidun Nabi merupakan waktu yang ditunggu-tunggu. Bahkan para sesepuh pekidulan sudah mempunyai keyakinan turun-temurun bahwa penghuni semesta alam juga bergembira dengan kelahiran Muhammad bin Abdillah yang secara khusus Allah ciptakan sebagai rahmat alam semesta.
Kecintaan mayoritas jamaah kaum muslimin Indonesia terhadap perayaan Maulidun Nabi ini agaknya sesuai dengan pendapat ulama sufi, paman dari Imam Junaid al-Baghdadi, yaitu Imam Asy'ari as-Sakoti, yang mengatakan, barang siapa menuju suatu tempat yang di dalamnya dibacakan kisah Maulid Nabi, maka sungguh hakikatnya dia telah menuju ke sebuah taman yang termasuk dalam taman-taman surga. Karena sesungguhnya dia tidak menuju tempat tersebut melainkan karena kecintaannya kepada Rasulullah. Rahmat dan barokah yang diyakini melekat pada perayaan Maulid Nabi tampaknya sudah menjadi suatu keyakinan yang mentradisi di dalam kehidupan kaum muslimin Indonesia. Sehingga wajar kiranya jika Presiden Republik Indonesia dimulai dari Bung Karno dahulu juga menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi di Komplek Istana Presiden sebagai upacara kenegaraan. Bahkan lebih dari itu, Indonesia sebagaimana negara Pakistan, Brunei Darussalam, Mesir, Syria, Unit Emirat Arab, Yaman, Malaysia, Irak, Iran umpamanya, menjadikan tanggal 12 Rabiul Awal sebagai hari libur nasional. Ini semua adalah bukti bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad yang diperlihatkan dalam perayaan Maulid Nabi sudah berubah menjadi tradisi bangsa yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, gangguan atau penistaan terhadap perayaan Maulid Nabi bisa membangkitkan amarah kaum muslimin Indonesia karena dianggap telah melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang terakhir yaitu closing statement. Perayaan hari kelahiran atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berlangsung ratusan tahun di kalangan kaum muslimin di berbagai penjuru dunia sampai ke Indonesia. Rasa cinta dan kerinduan serta ketaatan kepada Rasulullah telah menyatu dalam pelaksanaan perayaan peringatan Maulid Nabi, baik di kalangan rakyat jelata maupun di kalangan penguasa negara, tanpa mengenal batas negara ataupun batas kasta sosial. Perayaan Maulid Nabi dapat dalam kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia yang sudah mentradisi sejak ratusan tahun, tampaknya sudah menjadi bagian integral dari pengamalan dan penghayatan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang menjadi dasar negaranya. Maka dari itu, perayaan dan peringatan Maulid Nabi bagi jamaah kaum muslimin Indonesia sudah kuat melekat dalam roda kehidupannya sehari-hari tanpa terikat oleh tanggal 12 Rabiul Awal. Dan maka dari itu, semua upaya yang ditujukan untuk menghapuskan tradisi Maulid Nabi di Indonesia mungkin akan kandas dan mendapat perlawanan keras, terutama dari jamaah kaum muslimin Indonesia. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agi sudah membaca poin yang terakhir. Saudara, seperti biasanya dalam pembahasan topik perayaan Maulid menyempurnakan cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan didampingi sejumlah narasumber dan pemateri yang berasal dari berbagai bidang keahlian. Selain itu, kita juga akan ditemani oleh pendamping utama kita, yaitu Abi Maulana Nur Halim Khatib Al-Bantani. Beliau adalah Rais Am, Ketua Majelis Tinggi LTPP KSI, Lajnah Tanfiziyah Pimpinan Pusat Kom Syarikat Islam, Kepangaping Sepuh Balik Keresian Beraya Sunda Batan Kidul, pendiri Koalisi Rakyat Anti Komunis, Korako, Khodimut Tolabah, Sekolah Kader Pemimpin Umat, School for Public Leader Kader yang bermukim di Tutugan Gunung Sunda, Sagara Kidul, Pelabuhan Ratu. Kepada Abi dengan segala hormat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir di studio Maxar TV Channels. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang kita inginkan Allah wujudkan. Amin. Dan kegelisahan kita Allah gantikan dengan ketenangan. Amin. Saudara, pada malam hari ini kita membahas sesuatu hal yang sudah menjadi tradisi kehidupan bangsa Indonesia pada umumnya dan orang-orang di kawasan pantai selatan pada khususnya, orang-orang Sunda Banten Kidul ataupun orang-orang Sunda Cirebon Wetan, ya. Dan Nabi kira di seluruh wilayah Republik Indonesia ini perayaan Maulid ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia yang umurnya sudah ratusan tahun. Oleh karena itu, kalau dalam beberapa waktu terakhir ini, kita akan mendengar ada sekelompok orang atau sekelompok mubalik yang ingin mengutik-ngutik soal maulid ini. Ini bukan persoalan kebenaran atau tidak kebenaran. Karena yang terjadi itu hanya menimbulkan keributan. Jadi kalau tidak setuju, ya sudah jangan ikut. Pusing-pusing amat. Repot amat. Nih. Tapi kecuali kalau memang dia punya niatan ingin membuat keresahan di kalangan umat Islam. Nah, jadi artinya, jadi tujuannya kalau bicara soal kebenaran tidak benar segala macam, masing-masing ada hujahnya. Mereka punya hujah, ya kan selalu mengatakan bahwa maulid ini bid'ah. Nah, kemudian ada lagi yang menanggapi, ini bid'ah apa? Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah munkarot. Nih, nah kita ribut soal si bid'ah nih, antara si hasanah, ya, sama si munkaroh. Ini kayak ribut si hasanah sama muniroh aja. Nih, nggak jelas. Jadi artinya ini tidak sedang berbicara tentang al-haq mirobik. Hanya persoalan keyakinan dia, pendapat dia seperti itu. Ya, yang terjadi bukan kembali kepada farduhu ilallah rasuluh yang terjadi. Ya, yang tungtungnya pas mereka yang sudah menganggap bahwa maulid ini tradisi baik, ya. Dan kepada mereka yang menganggap tradisi ini tidak baik. Nih. Tadi oleh salah satu ulama dari Mekah kalau tidak salah itu. Dia jawab menarik jawabannya itu, sederhana itu. Kan bagi mereka yang mengatakan bahwa maulid tidak punya dasar hukum, dia mengatakan bid'ah. Karena Nabi tidak pernah melaksanakannya. Nah dijawab. Jadi Nabi melaksanakan puasa sunat hari Senin dalam rangka mengingatkan bahwa dia lahir. Itu maulid itu kan namanya. Jadi bahkan Nabi bikin maulid tiap minggu. Ya selama ada hari Senin. Nih. Jadi artinya dengan dasar pemikiran ini akal sehat saja. Maka terbantahkan
kalau dikatakan Nabi tidak bikin maulid. Mungkin bentuknya yang barangkali tidak sama. Karena tidak mungkin Nabi muji-muji dirinya sendiri. Tapi kalau kita melihat bahwa puasa sunnah hari Senin itu bagian daripada, ya, anggaplah tradisi hidup Nabi dan maka mengingat hari lahirnya. Ini kan soal maulid, ingat maulidnya, ingat hari lahirnya pada hari Senin itu. Ya kan? Berarti kalau gitu Nabi bikin maulid nggak? Bikin maulid. Cuma bentuknya ya barangkali yang nggak sama. Karena pasti Nabi nggak baca barzanji. Masa dia muji-muji dirinya sendiri? Ya kan? Nabi nggak mungkin ngomong anta badrun, anta samsun, anta nurun fauqa nuri. Ibu bukan. Nih, karena apa? Buku-buku itu ditulis belakangan. Kitab barzanji teh. Jadi pada waktu Nabi ada, belum ada kitab barzanji. Belum ada lagi apa? Ad-Diba, ya. Kemudian apa? Surafil Anam. Ya. Jadi buang-buang waktu kalau mau ributin soal maulid. Jadi simpel aja. Nggak mau ngerjain, udah, jangan ribut. Jadi jangan mengganggu orang yang ngerti ini? Jadi artinya kita khawatir, ini yang ngotot banget. Maulid bid'ah, tawasul bid'ah. Ya. Ini bukan dasar, bukan kebenaran. Berarti ada sesuatu yang ingin. Jadi ada visi misi dia tertentu gitu loh. Dengan judul ingin memurnikan kembali Islam pada kemurniannya, ya. Nggak tahu ada yang nyuruh. Nah pertanyaannya, nih yang pertanyaan. Yang benci maulid kira-kira siapa? Belum pernah gue dengar orang Yahudi bikin maulid. Pernah lo dengar? Ada panitia maulid keluarga Yahudi. Punten ya? Atau juga ada kelompok-kelompok lain. Yang benci Islam. Nih, jadi artinya yang tidak mau bikin maulid itu hak dia. Ya toh? Nah, begitu juga harus diakui. Ya, haknya juga bagi orang yang mau bikin maulid. Nah, kalau ini terjadi kagak bakal ribut ini. Betul nggak? Masing-masing bawa hujah. Nah, tapi tadi tolong tuh pendapat ya ulama dari Mekah itu simple. Jadi karena Nabi tiap hari Senin puasa, kira-kira banyak yang orang yang melaksanakan Senin Kemis nih? Banyak. Senin Kemis. Nah, bilangin kalau dia nggak mau bikin maulid, ya jangan puasa Senin Kemis lagi. Karena sehari Senin Nabi puasa mengingatkan hari lahir dia. Jadi hari Senin Nabi lagi maulid, saudara. Betul ya nih? Betul. Yud gimana Yud? Nih. Jadi kalau lo gak maulid, nah lo jangan puasa Senin. Jadi kalau juga kagak mau puasa Senin, kagak mau maulid itu, lo jangan yaumil bid. Karena hari Senin, Kemis ada kaitan dengan tengah-tengah bulan. Tuh. Nah, satu nih. Ini kita tidak memperkarakan itu. Buang-buang waktu kita ribut yang begituan, saudara. Betul tidak? Nah, yang jelas nih, Nih. Gue belum pernah dengar kader komunis bikin panitia maulid. Gue nggak tahu sekarang. Ya. Nih, jadi artinya orang yang nggak cinta Nabi, nggak suka dia. Karena kita kalau lagi maulid kan kita ingat Nabi, saudara. Kita lihat tadi sedihnya waktu dia lahir. Bapak kagak ada, karena bapaknya udah meninggal pada waktu itu dalam kandungan. Ibunya sendirian. Tetangga kampungnya udah pada kabur, ngungsi. Kalau bahasa orang kampungnya nih, emaknya kelak-kelik sendirian di rumah. Kagak ada yang nemenin, saudara. Di luar rumah lagi dikepung pasukan gajah. Ya yang galak-galak lagi mau ngancurin Ka'bah, saudara. Maaf, tahu pas kalau di sweeping ke rumah, ada emaknya Nabi sendirian. Ngerti nggak? Jadi Nabi itu pada waktu dia mau lahir saja, sudah tidak baik-baik saja keadaannya. Lingkungan hidupnya
Tidak ada yang bisa nolong Nabi kecuali Allah. Semua para pendekar, para jawara Quraisy kabur semua. Takut sama Abraha. Takut nggak sama Abraha? Oh, Abraha. Masya Allah, orang Yaman. Bengis. Tinggi gede pakai gajah lagi. Nih, ini si gajahnya kurang ngajarin si Abraha ini. Dikasih nama Mahmud. Gede. Tuh ceritanya nih, tuh gajahnya 6 meter tingginya. Jadi kalau orang mau naik mesti kudu pakai tangga. Kalau dia naiknya berapa dari depan, dari gadingnya. Saking gedenya tuh gajah. Nah kalau dia berdiri di samping Ka'bah hampir sama tingginya. Nah, jadi artinya Nabi mau lahir saja sudah dalam posisi tidak baik-baik saja. Dan nggak ada yang nulungin, saudara. Nih, jawara kabur semua. Jadi orang lebih peduli beresin nasibnya sendiri, menyelamatkan dari gangguan Abraha daripada nulungin Sayyidah Aminah. Nih, paham tidak? Ka'bah ditinggal, saudara. Bahkan, ini walaupun tidak menyenangkan, pemimpin Quraisy, Syaibah bin Hasim alias Abdul Muthalib, datang ke pinggiran Ka'bah, munajat, ya Allah, Ka'bah ini milikmu, ya Allah. Ini Abraha lagi menyerang, ya Allah. Sekarang karena engkau yang punya ini Ka'bah, maka urusan dengan engkau biar si Abraha. Aku serahkan Ka'bah, penjagaan Ka'bah ini kepadamu. Karena gue nggak unggulan melawan. Borangan gitu. Ya sebenarnya bukan borangan. Dia lebih mengutamakan kepentingan dan keselamatan dirinya. Jadi yang ditakut sama siapa sebenarnya? Sama Abraha. Paham nih? Tuh. Akibatnya apa? Nggak ada yang peduli sama emaknya Nabi. Nih. Nah, karena mereka nggak tahu yang mau dilahirkan Sayyidah Aminah ini siapa. Nih. Dan dia nggak bilang, ya Allah aku serahkan calon cucuku ini kepadamu, kagak. Ka'bah yang diserahkan. Lah udah gitu ditinggal, saudara. Ngintip dari gunung. Gimana kir? Borangan. Padahal, subhanallah. Kalau hari-hari pada waktu itu, ya, semua Masya Allah. Di kemana-mana pergi pada bawa pedang, saudara. Bengis pisan mah budaknya. Jagar kampung semua. Jadi selama itu, selama hari-hari Rasul mau lahir ini, itu ujung daripada beratus-ratus tahun. Jadi komplek Ka'bah itu, yang beberapa tahun sebelumnya, mungkin ratusan tahun sebelumnya, pernah dibikin mulia oleh Nabiullah Ibrahim, oleh Nabiullah Ismail, gitu? Ya, menjadi lambang ketauhidan. Semua dunia berporos ketauhidannya, berkiblatnya ke Ka'bah. Tapi lama-kelamaan, ya, menghilang ini. Apa namanya? Dzikir. Terkikis ketauhidan. Jadi ajaran tauhid yang ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim, ditinggalkan oleh Nabiullah Ismail, ya, lama-kelamaan nggak ada beritanya lagi. Sampai ke Nabi Isa, ya, 5 abad sebelum Rasulullah lahir. Jadi ajaran tauhid Ibrahim, ajaran tauhid Ismail cuma tinggal, bukan tinggal lagi, nggak ada bekasannya, saudara. Yang paling menarik apa? Pelataran Ka'bah, nah, menjadi kawasan ekonomi khusus. Itu orang jual air jam-jam, tinggal jual aksesoris. Jadi iya jadi destinasi wisata religi.
Nah, setiap tahun karena ada kewajiban datang ke situ. Ini dalam keadaan jahiliyah, tapi tetap aja urusan tradisi Ibrahimnya dimanfaatkan. Ngerti ini? Orang berhaji kan terus, tapi ketauhidannya nggak diterusin. Buktinya apa? Nih, berhala menggantikan posisi yang dulu dihancurin oleh Nabi Ibrahim. Paham nggak? Jadi sekitar Ka'bah itu tuh menjadi komplek apa jadinya itu? Maksiat ada di situ. Iya toh? Mabok di situ. Sampai itu Bang Emok. Itu ada di sekitar Ka'bah. Iya Bang Emok itu. Ya salah satu nanti kemudian itu salah satu ya mamangnya Nabi juga jadi bandarnya. Said Abbas. Said Abbas itu kan banyak duitnya. Rentenir di situ. Kemudian poliandri. Jadi satu perempuan dan pada waktu itu perempuan yang terhijrah ini pasang tanda di depan kamar rumahnya. Gue boleh dipakai sama siapa aja. Poliandri. Nanti masing-masing tuh datang tuh. Perkawanan misalnya nih. Nih. Misalnya 10 orang datang deh. Seks bebas. Nah, pas dia hamil saja, diundi siapa bapaknya. Nah, itu ada tukang ininya. Tukang teropongnya. Ini kira-kira ini jadinya. Nah, si perempuannya ditanya, menurut siapa? Ada setunjuk-tunjuknya. Lupa dia kebanyakan. Nih, paham tidak? Nah, itu terjadi seperti itu. Jadi, artinya apa? Saking bebasnya kehidupan seksualitas. Nih, maka ditutupilah dengan cerita ada poliandri katanya. Gitu ini. Nah, pada zaman itu, ya sekitar abad ke-5, di tanah Sunda sudah ada budaya, sudah ada tata krama, ada pemerintahan, saudara. Ada rajanya, ada peradaban. Jadi kalau ada yang bikin kayak gitu, ada yang mengadili. Nggak ada di tanah Sunda cerita mengenai seks bebas kayak begitu. Belum ada tradisi poliandri di tanah Sunda itu. Tapi di Arab, udah dia beribadahnya sama patung bikinan dia. Nah, yang dikatakan oleh Said Umar itu. Ya. Tapi pada waktu itu karena masih bodoh, dia tahu bahwa berhala itu dia yang bikin, saudara. Iya, dia bikin pakai roti. Seharian. Bisa kebayang nggak tuh? Bodohnya tuh. Jadi bikin kelamaan, kegedean kali dibikin, dia lapar. Dia lihatnya cilang-cilang, atuh dia makan. Tapi karena masih jahiliyah, jadi tahu. Nih Tuhan yang dia bikin, kagak ngelawan. Tapi tetap aja dia. Nah, makanya dia bersyukur sekali. Dia sudah nanti dalam perkembangan berikutnya dia kenal Rasulullah, dia dapat hidayah. Jadi artinya apa? Rasulullah membawa orang tidak jahiliyah lagi. Artinya orang bisa menggunakan akal sehat. Nah, jahiliyah ini nggak pakai akal sehat. Buktinya apa? Dia punya anak perempuan, dia malu. Bahkan ceritanya kan tidak sedikit. Anak bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Ini. Jadi artinya nggak bisa kita bandingkan Arab pada zaman itu. Anggaplah sekitar menjelang kelahiran Rasulullah. Dengan luhurnya akhlak orang-orang Sunda sini. Udah jauh banget. Kita udah punya pemerintahan. Kita udah punya tata hukum. Di sana nggak ada. Di sana hukum berpihak pada yang kuat. Ya, yang ada cuma kezoliman aja. Jadi yang kesian jadi korban apa? Orang susah kesian. Ya orang susah apa? Ditangkap, dijadiin budak. Dikandangin sama sebelahnya kandang onta, sebelah kandang orang. Boleh tahu menuar perbudakan. Nih. Jadi artinya nilai-nilai kemanusiaan gimana tuh? Tinggi apa rendah? Atau direndahkan? Nah, jadi artinya apa?
dalam suasana seperti itulah Rasul dilahirkan. Aman-aman saja nggak? Tidak. Nih. Tapi untungnya, karena Allah pelihara nasabnya Rasulullah. Jadi keluarga Rasulullah nggak ikut gitu-gituan. Dia bagaikan ikan di lautan. Ini keluarga Abdul Muthalib. Begitu juga keluarga ibunya. Apa namanya? Sayyidah Aminah binti Wahab. Ya. Ini keluarga yang melahirkan Rasulullah itu Allah pelihara gennya itu. Jadi tidak ikut musyrik, tidak ikut bagian dari itu. Ini bapaknya maksudnya. Lah saudara bapaknya ada yang ikut. Jadi Said Abdullahnya nih bapaknya. Jadi artinya dalam keadaan kayak begitu, ya, nasab yang mulia ini juga tergerus. Enggak semua anaknya Sayyid Abdul Muthalib itu, ya, yang masih terpelihara tuh Sayyid Abu Thalib, ya, Abu Thalib, Hamzah itu kan. Tapi antiknya ada satu yang nantinya ini ada orang paling kaya anaknya Abdul Muthalib, namanya Abu Lahab. Sehingga saking hebatnya diabadikan oleh dalam Al-Quran. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ya. Jadi bangga Abi Lahab itu namanya masuk Quran. Padahal ahli neraka. Ya kan? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Ma'aghna anhu maluhu wa makas. Kata Allah, sia-sialah kekayaannya Abi Lahab itu. Ya. Tapi karena jahilnya, dia bangga bahwa namanya masuk dalam Quran. Yang lain minta digituin nggak ada yang bisa, kecuali Abi Lahab. Allah mutusin Abi Lahab yang masuk, diabadikan. Jadi yang dimaksudkan begini. Ini Rasul waktu lahir, kondisi masyarakatnya seperti itu. Ya. Bapaknya berangkat dagang pada waktu dia dalam kandungan 3 bulan, tidak salah. Di muka pintu Ka'bah itu, bapaknya dilepas oleh kakeknya. Ini kakeknya ini nama aslinya Soibah bin Hashim. Jadi Muthalib itu bukan bapaknya Soibah. Jadi Muthalib ini adanya Hashim. Mamang. Jadi makanya Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi Abdul Muthalib bukan namanya Soibah. Tapi pada waktu Soibah ini, ya, bapaknya namanya Hashim meninggal di Madinah itu, mamangnya nih Muthalib berangkat ke Madinah. Jadi Muthalib mamangnya Soibah. Nah, Muthalib ini adiknya Hashim. Ngerti nih? Sesuai dengan pesan abangnya nih, Hashim. Maka Soibah itu diambil oleh Muthalib, dibawa ke Mekah. Orang Mekah bilang, Muthalib itu budak lo katanya. Nah, budak itu namanya Abdul Muthalib. Jadi Soibah itu budak Muthalib. Muthalib pulang, bukan. Ini ponakan gue. Tapi angger orang menyebutnya si Soibah ini Abdul Muthalib. Ngerti? Tuh, jadi sebenarnya Sayyid Abdullah bin Soibah alias Abdul Muthalib. Jadi Muthalib ini adeknya Hashim. Makanya nggak disebut Bani Muthalib. Rasul teh Bani Hashim. Itu kalau ada yang nanya, kenapa Rasul tidak menyebutnya Bani Muthalib? Tapi Bani Hashim. Ngerti ya? Selama ini orang tahunya Bani Muthalib, nggak ada Bani Muthalib. Nah, itu ada di dalam tata aturan Ahlul Bait itu. Makanya nggak ada Ahlul Bait nyebutnya Bani Muthalib. Ada Bani Hashim. Nah, jangan tanya, kok mana di dalam urutan Abdullah bin Abdul Muthalib. Sebenarnya binnya Soibah bin Hashim. Ya.
Paham nih? Nah, ini bagian dari nasab tadi. Kalau diurut-urut, tapi kan tadi semua kalian lihat ada berapa nabi di atas nabi itu nasabnya. Ya kan? Ada Nabi Ismail, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh, Nabi Idris, dan Nabi Sis. Jadi ada berapa nabi di atasnya? Tuh. Ya kan? Nah, tapi yang paling menarik ada satu. Di atas Nabi Ibrahim ada orang ahli berhala. Azar, bapaknya Nabi Ibrahim, tukang bikin berhala. Nah, ya makanya kita bilang ada nasab Rasul sampai Nabi Ibrahim, nanti disambung lagi dari Nabi Ibrahim. Nah, itu resiko keturunan Nabi Adam. Paham sampai di sini nih? Nih. Jadi esensinya kita berbicara tentang Maulid Nabi ini, ya, kita harus paham bahwa Rasulullah lahir itu, ya, dalam serba keterbatasan. Ibunya sendirian waktu melahirkan, tetangga nggak ada yang mau tahu. Nah, itulah sebabnya Allah kirim. Nih, di sini kelihatan. Allah berjanji. Engkau, kata Allah, gue nih yang melindungi lu, bukan yang lain. Paham tidak? Sebagaimana Allah mengatakan, Allah akan menjaga kemurnian Quran itu. Betul nggak? Ya apa? Nahnu nazalna zikra dia. Nggak ada yang bisa acak-acak. Jadi kalau begitu di ajaran, bagi orang-orang yang disebut awliya Allah, nggak ada rasa takut, rasa sedih dalam diri. Surah apa tuh Bang? Iya. Jadi kalau dia sudah mengatakan Allah itu adalah Rabbuna, Allah adalah Tuhan kami, kalau betul-betul dia ngomongnya begitu, dan dia bertakwa, dan dia istiqomah, sumastaqam, maka akan hilang rasa takut dalam dirinya. Jadi kalau lu masih pada takut aja, udah istiqomah, gigir. Nah, jadi kalau lu masih takut aja kepada selain Allah, berarti belum ngakuin Allah sebagai Rabb. Betul tidak? Nih. Nah, Sayyidah Aminah sudah mengatakan, ya Allah, engkau adalah Rabbku. Jadi pada waktu orang semua tinggalkan dia. Nah itu. Maka 12 malam Rabiul Awal itu, mulai tanggal 1, 2 sampai tanggal 12, yang bisa bikin dia tenang, yang nemenin siapa? Allah. Yansurkum. Tuh. Sehingga dia waktunya dia harus melahirkan, wa yusabbit aqdamakum. Maka Allah kirimlah putri-putri terbaik. Itu walaupun banyak perdebatan. Ada yang mengatakan yang datang juga ibunya Nabi Musa juga datang. Kemudian ibunya Nabi Ismail juga datang. Kalau tadi kan yang disebut tuh ibunya Nabi Ishak. Ya. Jadi ada yang mengatakan 4 wanita-wanita utama, ada juga yang 6. Jadi yang ada yang disebut juga itu apa? Siti Hajar. Karena yang pantas datang tuh Hajar, karena dia di Mekah. Ya kalau Sarah di Palestina. Sarah turunnya Ishak. Nah kalau disebutnya Ismail, ini orang Mekah deh. Nah, walaupun dia ada keturunan hamba sahaya. Iya. TKW. Nah jadi kebayang tuh. Jadi Rasulullah itu lahir, ya, dia punya keistimewaan, tapi keistimewaan ilahiyah. Bisa jadi, nah ini bisa jadi. Walaupun belum banyak diakui di internasional, itu yang namanya Krakatau itu. Itu kan meletus pertama Krakatau itu tahun 570. Dan seluruh dunia ini diceritakan kan gitu.
Waktu pertama kali Krakatau meletus. Kan tutup gelap itu. Banyak bumi petanya berubah. Yang geser termasuk Jawa bisa jadi meleduknya Krakatau itu juga pertanda lahirnya Rasulullah. Nah itu yang dibilang, nah nanti umat tuh gedenya di sono. Benar nggak bang? Tuh dekat Krakatau. Jadi dekat Krakatau nanti gedenya. Jadi bukan yang 18 sekian. Itu anak Krakatau. Jadi kalau yang pertama itu kaitan dengan apa kita dikit Lemuria, ada tenggelamnya Atlantis segala macam itu. Ngerti bang? Jadi kita masukkan salah satu isyarah Rasul lahir, Krakatau asal meleduk. Yang dibilang itu tsunami-nya sampai 70 meter. Dan abunya sampai ke Eropa. Nih. Dan katanya sampai ke Timur Tengah juga. Sampai sebulan kalau tidak salah matahari tidak bisa nembus. Nah, pertanyaan segede apa tuh gunung saudara? Ya itu 570 itu dicatat sebagai sebuah peristiwa dunia. Sebelum apa yang ada Pompei yang apa di Italia itu. Ya. Nah, kalau kita diskusi ini kita kan lagi ingat hari-hari Rasul dilahirkan. Ya. Jadi dia walaupun nggak diceritain lahir di kandang domba ya. Karena Rasul kita bukan domba. Tapi kalau bicara karena dia rahmatan lil alamin, juru selamat tuh kan dia. Nih. Paham ini? Nah, kalian bisa bayangin. Kalau Rasul kagak jadi lahir, saudara. Ya, ada nggak rahmatnya buat alam semesta? Belum datang. Nah, jadi belum datang. Jadi makanya karena Rasul yang datang ini adalah rahmatan lil alamin. Ya, orang yang akalnya sehat, gembira nggak nyambut itu? Karena yang datang ini, yang namanya Muhammad bin Abdullah ini dia rahmatan lil alamin. Berarti kalau yang nggak datang, azab yang datang. Betul tidak? Tuh. Nah, jadi maksud Abi, wajar nggak kalau orang merayakan Maulid Nabi gitu loh? Iya, karena yang datang ini bukan sembarangan orang ini, bukan sembarangan makhluk Allah ciptakan. Sayyidul makhlukat, sebaik-baik makhluk Allah ciptakan dengan peran sebagai rahmatan lil alam. Nah, kalau dia nggak dilahirkan, tuh. Nah, jadi maksudnya, jadi kalau begitu lu punya argumen kan kenapa lu bikin maulid gitu loh? Nah, itu tuh kaitan. Nah, kalau dia nggak lahir, lu gimana bersahadat? Kir, syaratnya gimana Kir? Tuh, begitu. Jadi cuma asyhadu alla ilaha illallah doang. Tuh. Jadi artinya kita punya argumen ilahiyah, ya. Ya, betul Kir. Yang menyebabkan wajar kalau kita bergembira kelahiran ini. Tapi untuk perayaan Maulid yang mungkin seharusnya di luar seperti ini ya. Iya, artinya kan untuk kita kaum muslimin ini harus paham nih. Nih, inilah. Nih, yang kita sebut-sebut. Ini kelebihan Bapak Jakir. Nah, paham ya? Tuh, jadi artinya paham tidak? Jadi kita melakukan maulid ini tujuan kita menyempurnakan kecintaan kita. Jadi kita cinta kepada rahmat alam semesta. Nih. Jadi pada waktu itu masa kita kalah sama malaikat? Langit nih, ya, langitnya bergembira nyambut lahir. Penghuni langit juga bergembira. Masa kitanya enggak? Nah, coba gimana Kir?
Alam semesta. Bahkan diceritakan malaikat Ridwan segala macam itu, bahkan pada waktu kejadian Rasul mau lahir itu, malaikat Malik, lu matiin dulu neraka. Lu turun ikut gua kata Ridwan. Lagi lebih parah, Bi. Yang larang maulid, Bi. Nah makanya maksud Abi, ini yang melarang maulid, dia lebih gila, bukan dia lebih gila dari malaikat Malik. Nih, pada malam itu, malam 12 Rabiul Awal itu, malaikat Malik, ya, dia diajak kemari Ridwan, lu matiin dulu, lu ademin dulu, nih, itu neraka, lu tutup dulu, kita turun ke bumi, kita menyaksikan jangan sampai ada yang ketinggalan. Ngerti? Nah itu. Jadi karena itu maka Allah amankan betul proses kelahiran. Nah sementara ini lawannya nih, apa namanya, si raja kafir nih, Abraha, dia pikir hebat dia. Dia bilang nggak ada musuh. Dia bilang kalau gitu gue sendiri yang langsung mau ngancurin Ka'bah. Udah nggak ada lawan. Udah seluruh penjuru dikepung begini nih. Kabur semua dah. Gak ada lawan, emang gak ada siapa-siapa. Iya kagak ada pada kabur. Orang ngintip dari gunung, Bi. Ini dari gua. Orang ngintip dari gunung dari kejauhan. Nah, jadi termasuk Said Abdul Muttalib itu berani turun karena sudah lihat ternyata udah nggak ada, Abraha nih habis. Nih. Jadi artinya Allah kirimlah itu Toiron Ababil. Nah kalau dia diganti maknanya jadi pesawat terbang nggak nyambung saudara. Walaupun mirip-mirip. Nah kan kalau pesawat sekarang ini pakai F-16 misalnya, di bawah di ban dekat bannya kan bisa ada dua bisa taruh dua bom. Ya. Di patuknya ada satu, kayak gitu lah. Ini kan burung ini satu matok di patuknya. Ya, di kakinya diceng. Dia shoot langsung itu nggak ada yang meleset. Kenapa nggak meleset? Dia sikat, dia turun. Kata awalnya dia berapa enak nih adem gitu. Dia kan panas terik. Nih, itu hari Ahad dia. Ya. Udah. Lama-kelamaan dia bilang. Dia mulai kaget, ternyata bukan awan ini. Dia udah nggak punya persiapan. Cuma dia tahu bahwa kuda sama gajahnya nggak bisa lagi dikendalikan. Maka Allah katakan tadi itu, kalau kita baca tuh, apa namanya, yang surah Al-Fil tuh, ya bang, yang surah Al-Fil bunyinya, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Allah menceritakan tentang adanya pasukan gajah asabil fil. Ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka biashabil fil. Alam yaj'alam ya alam yaj'al kaidahum fitadli. Nah, terus baru warsala. Nah, maka pasukan gajah ini Allah hadapin dengan pasukan burung yang berbondong-bondong. Nah, burung yang berbondong-bondong itu namanya dalam bahasa Arab ababil. Jadi bukan nama burung itu. Rombongan burung. Tapi karena jadi toeron itu burung, ababil rombongan artinya. Nah, ada puyang-puyang namain aja ada burung ababil. Selesai. Ababil itu artinya berbondong-bondong, kabilah. Nah, gajah. Jadi Allah sikat itu dengan tadi. Kenapa? Bisa bikin pada jadi kebakar semua. Karena yang dibawa sijil. Batu-batu neraka. Kecil. Coba Kir. Batu neraka Kir. Ditembakin. Dan semuanya terbakar dan pada bolong. Makanya Allah mengatakan bagaikan daun-daun kering yang dimakan ulat. Jadi kalau dimakan ulat kan pada bolong daun. Nah seperti itulah gajah-gajah Abraha, kuda-kuda Abraha, pasukan Abraha dan Abraha.
Nah, itu yang puncak paling spektakuler sehingga orang Arab mengabadikan bahwa terdengar Muhammad Rasulullah lahir adalah tahun gajah. Paham tidak? Terdengarnya. Karena orang-orang yang paling populer bukan ababilnya dia. Bukan tahun burung. Yang diambilnya Rasul lahir tahun gajah. Mestinya kan tahun burung yang menang. Tuh kata orang Arab gedean gajahnya. Lah kan dia masih jahiliyah Arabnya. Tahun Mahmud. Nah, tahun burung ababil. Nah, ya jadi apa namanya? Dari paham nggak dari apa yang kita bahas ini? Ya? Jelas ya? Jadi artinya Mas Abi, kita harus paham bahwa jangan asik-asik main bidah aja. Belum beres kali ngajinya ya? Ya makanya nih. Jadi itulah barangkali ya. Nah di Indonesia ini, jadi maulid ini berarti kita menghormati, memuliakan ya sang pembawa rahmat. Nah, kan rasional tuh kalau kita menghargai datangnya yang bawa rahmat. Rasional akhir. Kan bego kalau orang yang nulungin kita kagak sambut. Iya. Mungkin dia mau ajak. Nah ini. Tuh jadi masuk Abi. Jadi kita kenangkan. Nah, ada satu yang perlu kita garis bawahi. Bahwa dengan maulid ini, dengan dasar kecintaan kepada Rasulullah, Salahuddin bisa menghancurkan Yerusalem. Nah, barangkali kalau kita kobarkan dalam konteks bahwa Rasulullah ini adalah sumber rahmat yang ditolong Allah, barangkali orang kagak bakal takut sama kezoliman, sama kebatilan, sama siapapun nggak takut. Jadi nggak ada di orang yang cinta Rasul nggak mungkin takut sama Cina. Ya, takut sama Cina, takut sama Amerika, takut sama Rusia. Ngerti nggak? Kalau betul-betul dalam dirinya punya kecintaan kepada Rasulullah, melebihi cintanya dia pada dirinya sendiri. Betul nggak? Betul. Nih, jadi maksudnya esensi maulid harus kita kembalikan ke situ maksudnya. Jadi ada punya semangat mengadakan perubahan. Ya bukan cuma sekedar targetnya lu apa namanya jomet. Ini kalau urusannya jomet mah biar 1000 kali kita bikin ya Pi. Nih jadi proyek ujungnya. Abi kira itu ya. Jadi kita berharap bahwa dengan diskusi kita ini mungkin nanti bisa yang kedua kali Bang ya. Kita berharap bahwa dengan perayaan Maulid dengan apa yang kita bahas ini, jadi esensinya kita jadikan kayak kita terutama buat di PT Masyar, KPTN Pestama, di Koperasi Kaum Muslimin Indonesia, Maulid kita jadikan starting point untuk betul-betul bergerak, berjuang lagi dalam mengadakan perbaikan kesejahteraan umat ini. Ya, berjuang dalam rangka menegakkan keadilan kebenaran. Ya, mungkin itu Bang kaitan dengan berdirinya apa? Kaum Muslimin. Kita udah ngomong di sini kan tadi. Kaum Muslimin Indonesia. Ya. Kalau nggak ada yang mau nyambut, kaum Muslimin Indonesia akan nyambut Maulid dalam pengertian sesungguhnya. Artinya kita mudah-mudahan dengan bahasan kita ini orang punya ilmu. Jadi bukan tuturut munding menyelenggarakan Maulid ini. Ya, ada hujahnya jelas. Ya minimal tadi dalam ini. Bahkan saudara, ini ujung yang Nabi ingin mengatakan. Jadi Nabi Muhammad bakal datang. Itu 500 tahun sebelumnya. Nabi Isa sudah ngasih tahu. Cuma karena kelamaan barangkali. Bani Israilnya sendiri lupa akhir. Apalagi sampai ke orang jahiliyah. Kapan didengar Nabi Isa ngomong begitu? Nih.
Tapi ternyata karena Allah sudah perintahkan Rasulnya untuk ngasih tahu, berita yang Allah kirimkan pasti Allah laksanakan. Nah, cuma tadi dikatakan oleh Nabi Isa ini orang yang ditunggu-tunggu, pada saat dia datang, nggak diterima. Yang akan menyelamatkan orang Arab ini ditolak sama orang Quraisy. Dikatakan tukang sihir. Ini. Ya. Jadi ini barangkali yang perlu kita garis bawahi. Jadi jangan ikut-ikutan anti maulid. Mudah-mudahan dengan cara begini orang mengerti kenapa maulid itu perlu diselenggarakan. Ya. Mudah-mudahan Abi kira dari apa yang kita bahas ini cukup ngerti ya. Tolong disebarluaskan ini. Ya. Dan nanti suruh lihat orang inilah ke Maksar TV nih. Ya. Nanti insya Allah yang kedua kita episode doang ya. Part keduanya. Demikian saudara yang dapat kita bahas bersama pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaatnya. Terutama bagi mereka yang ingin betul-betul meningkatkan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, disertai harapan agar dengan kajian ini kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga Rasul cinta kepada kita, sehingga rahmat barokah Allah terlimpah curahkan kepada kita sekalian, dan apa yang kita inginkan bisa Allah wujudkan, dan apa yang kita tidak inginkan Allah tidak berikan kepada kita sekalian. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan khususnya kalau ada data yang keliru ya kita bisa koreksi bersama. Demikian dapat disampaikan. Nasrul minallah wa fatun qarib billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abi yang sudah memberikan penjelasan kepada kita sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan di part selanjutnya, masih di bahasan maulid. Kita nantikan konten selanjutnya, dan jangan lupa untuk terus mendukung channel Maksar TV ini dengan cara subscribe, like, dan sebarkan seluas-luasnya. Mari kita tutup pertemuan malam ini dengan pembacaan Al-Asr dan Kifaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.